dalam perjalanan hidup, kita seringkali mengira bahwa bertahan adalah bukti kekuatan. Tapi sesungguhnya, keberanian sejati adalah ketika kita bisa melepaskan sesuatu atau seseorang yang tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi menyadari bahwa tidak semua yang kita inginkan akan tetap tinggal. Dalam konteks cinta, terkadang orang yang paling kita cintai bukanlah orang yang ditakdirkan untuk berjalan bersama kita hingga akhir. Perpisahan adalah bagian tak terelakkan dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang yang kita sayangi memilih untuk pergi, entah karena keadaan, perbedaan, atau pilihan hidup, rasanya seperti sebagian dari diri kita ikut hilang. Hati kita remuk, pikiran kita kacau, dan hari-hari seakan berjalan tanpa makna. Namun, di balik semua itu, ada pelajaran besar yang harus kita pahami, bahwa tidak semua kehilangan adalah akhir dari segalanya. Kehilangan bisa menjadi awal dari versi terbaik diri kita, jika kita mampu menghadapinya dengan hati yang ikhlas. Seringkali, yang menyiksa bukanlah kepergiannya, tapi kenangan yang masih terus kita peluk. Kita memutar ulang momen-momen indah, berharap ada kesempatan kedua, berharap semuanya bisa kembali seperti semula. Tapi semakin kita terjebak dalam harapan yang tidak realistis, semakin kita menyakiti diri sendiri. Kenangan memang indah, tapi ia tidak untuk dipeluk selamanya. Kita harus belajar berdamai dengannya, menerima bahwa ia hanya bagian dari masa lalu, bukan masa depan. Banyak orang berpikir bahwa melupakan adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi melupakan tidak selalu berarti menyembuhkan. Yang lebih penting adalah mengikhlaskan. Saat kita ikhlas, kita tidak lagi berharap pada hal yang tak pasti. Kita membebaskan diri dari beban yang tidak seharusnya kita tanggung. Mengikhlaskan adalah bentuk tertinggi dari mencintai, bukan memaksa seseorang untuk tetap, tapi mendoakan mereka bahagia meski tanpa kita di sisinya. Jangan siksa hatimu dengan terus bertanya, kenapa dia pergi? Atau, apa salahku? Karena seringkali, kepergian seseorang bukan semata-mata karena kita salah atau kurang, tapi karena jalannya memang harus berbeda. Menyalahkan diri sendiri hanya akan menambah luka. Kita perlu memahami bahwa setiap orang berhak memilih jalan hidupnya, termasuk jalan yang tidak lagi bersisian dengan kita. Di saat kamu belajar merelakan, kamu juga sedang belajar mencintai dirimu sendiri. Kamu belajar bahwa kamu layak bahagia, meskipun tanpa dia. Kamu belajar bahwa hidup ini masih penuh dengan hal-hal indah yang menanti untuk kamu temui. Tidak ada yang salah dengan merasa sedih, tapi jangan biarkan kesedihan itu menjadi rumah. Jadikan ia tempat singgah sebentar, lalu lanjutkan perjalananmu menuju kebahagiaan yang baru. Akhirnya, percayalah bahwa setiap kepergian membawa ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk datang. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Tapi kita seringkali terlalu lama menatap pintu yang tertutup itu, hingga kita tidak menyadari pintu lain yang menunggu kita buka. Jangan siksa hatimu lagi, relakan dia yang sudah pergi, dan sambut hari-hari barumu dengan senyuman, karena kamu pantas mendapatkan cinta yang juga memilih untuk tinggal. Menerima kenyataan bahwa seseorang telah pergi adalah langkah pertama yang paling sulit, tapi juga paling penting dalam proses penyembuhan. Kita seringkali menolak untuk percaya bahwa semuanya telah berakhir. Kita masih berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Tapi semakin kita menolak realitas, semakin dalam luka itu tertanam. Menerima tidak berarti kita tidak mencintai, tapi justru karena kita mencintai, kita rela membiarkan mereka pergi jika memang itu yang terbaik untuk semuanya. Saat seseorang memilih untuk pergi dari hidup kita, itu bukan akhir dari dunia. Tapi dalam perspektif yang dipenuhi rasa kehilangan, memang sering terasa seperti itu. Kita merasa hampa, kosong, seakan tidak ada yang bisa menggantikan posisi orang itu dalam hidup kita. Namun kenyataannya, waktu akan terus berjalan, dan dunia tidak akan berhenti hanya karena seseorang memilih menjauh. Menerima kenyataan ini adalah bentuk kedewasaan emosional yang perlu kita latih dan kembangkan. Banyak orang mengira bahwa bertahan pada harapan bisa mengubah keadaan. Namun, jika yang pergi tidak menunjukkan tanda-tanda ingin kembali, maka mempertahankan harapan itu sama saja seperti menggenggam duri. Harapan yang tidak realistis akan melukai kita berkali-kali lipat lebih dalam daripada kenyataan itu sendiri. Dengan menerima bahwa dia sudah tidak lagi ingin menjadi bagian dari hidup kita,
kita sedang menyelamatkan hati dari penderitaan yang berkepanjangan. Menerima realitas tidak selalu langsung terjadi. Ini adalah proses bertahap yang bisa memakan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tidak apa-apa jika kamu masih menangis di malam hari atau merasa hancur saat mendengar namanya. Itu bagian dari proses. Yang penting adalah kamu tidak berhenti berjalan. Kamu izinkan dirimu merasakan luka itu, lalu pelan-pelan kamu bangkit dengan kekuatan yang semakin tumbuh dari waktu ke waktu. Sebagian dari kita merasa bahwa menerima berarti menyerah. Padahal tidak. Menerima adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Ia membutuhkan kekuatan untuk mengakui bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana kita. Ia menuntut keikhlasan untuk melihat kenyataan bahwa cinta pun bisa berubah arah, dan kita tidak selalu bisa mengendalikannya. Dan dari sinilah, kekuatan baru akan tumbuh, kekuatan untuk mencintai diri sendiri dan melanjutkan hidup. Ketika kita mulai bisa menerima, kita juga mulai membuka ruang dalam hati untuk hal-hal baru. Kita belajar untuk mengisi kekosongan itu bukan dengan kenangan, tapi dengan pengalaman dan harapan baru. Hidup tidak selalu bisa kita kendalikan, tapi bagaimana kita merespon terhadap kehilangan itulah yang menentukan kualitas hidup kita ke depan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam masa lalu yang tidak akan kembali. Masa depanmu lebih layak diperjuangkan. Jadi, mulailah dengan berkata jujur pada dirimu sendiri. Ya, dia sudah pergi. Ucapkan kalimat itu tanpa air mata, tanpa amarah. Biarkan hatimu memahami bahwa ini adalah bagian dari hidup. Dengan menerima kenyataan ini, kamu sudah mengambil langkah besar menuju kebebasan emosional. Kamu tidak lagi hidup dalam bayang-bayang, tapi mulai melangkah ke cahaya. Dan percayalah, cahaya itu akan menghangatkan kembali hatimu yang sempat dingin karena kehilangan. Banyak orang terluka bukan karena ditinggalkan, tapi karena terus memaksakan diri untuk mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas sudah tak bisa diselamatkan. Dalam cinta, kita seringkali dibutakan oleh harapan, sehingga lupa membedakan antara memperjuangkan dan memaksakan. Kita mengorbankan harga diri, kebahagiaan, bahkan kesehatan mental demi seseorang yang mungkin sudah tidak peduli lagi. Padahal, mencintai diri sendiri itu jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang tak lagi sehat. Memaksakan diri hanya akan membuat luka makin dalam. Kamu terus berusaha menjadi versi yang diinginkan orang lain, berpura-pura bahagia padahal hati sedang menangis. Kamu pikir dengan terus berkorban, dia akan kembali. Tapi kenyataannya, semakin kamu memaksa, semakin kamu menjauh dari kedamaian. Kamu bukan hanya kehilangan dia, tapi juga kehilangan dirimu sendiri. Ini adalah bahaya yang pelan tapi nyata, dan satu-satunya jalan keluar adalah berhenti memaksa dan mulai menyembuhkan diri. Saat cinta tidak lagi dibalas dengan cinta, yang seharusnya kamu lakukan adalah mundur, bukan mengejar. Mengemis perhatian dari seseorang yang sudah tidak ingin tinggal hanya akan membuat kamu merasa tidak berharga. Cinta sejati tidak pernah meminta seseorang untuk merendahkan dirinya. Cinta sejati datang dengan rasa saling, bukan paksaan. Maka jika kamu sudah merasa terus-menerus memaksa, mungkin sudah waktunya untuk bertanya, apakah ini cinta atau hanya ketakutan kehilangan? Berhenti memaksa bukan berarti berhenti mencintai, tapi mulai mencintai dengan cara yang sehat, dengan membiarkan pergi apa yang memang tak ingin tinggal. Kita sering lupa bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita. Tuhan punya caranya sendiri untuk menunjukkan bahwa kita layak mendapatkan cinta yang lebih tulus, lebih setia, dan lebih menghargai. Tapi kita tidak akan pernah melihat itu selama kita terus memaksa bertahan di tempat yang salah. Kamu tidak diciptakan untuk terus terluka demi seseorang yang bahkan tidak memikirkanmu lagi. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan pada cinta yang hanya satu arah. Ada saatnya kamu harus berhenti, melihat ke cermin, dan berkata pada dirimu sendiri, aku cukup. Aku pantas dicintai tanpa harus memohon. Ini adalah momen ketika kamu mengambil kembali kendali atas hidupmu, bukan sebagai korban cinta, tapi sebagai seseorang yang sadar akan nilainya. Melepaskan paksaan akan membawamu pada rasa damai yang selama ini hilang. Kamu mulai bisa bernapas lega, tidur nyenyak, dan menjalani hari tanpa beban emosional yang berlebihan. Kamu tidak lagi dihantui oleh pertanyaan, apa yang salah denganku? Karena kamu tahu bahwa terkadang,
yang salah bukan kamu, tapi situasinya. Dan yang harus dilakukan bukanlah terus mencoba memperbaiki, melainkan berani melepaskan. Jadi, jika hari ini kamu masih memaksakan diri untuk tetap berada dalam cinta yang sudah tidak sehat, ingatlah, kamu layak bahagia. Jangan sakiti dirimu hanya demi mempertahankan seseorang yang tidak lagi memilihmu. Bukankah lebih baik sendiri dalam damai daripada bersama dalam luka? Lepaskan dengan tenang, dan percayalah bahwa di luar sana ada seseorang yang akan mencintaimu tanpa kamu harus menjadi orang lain. Dalam proses melepaskan, kita seringkali tergesa-gesa ingin segera merasa baik-baik saja. Tapi kenyataannya, luka di hati tidak bisa disembuhkan dalam semalam. Ada waktu yang harus diberikan, ruang yang harus dibiarkan terbuka, dan rasa yang harus diakui keberadaannya. Menekan perasaan, berpura-pura kuat, atau memaksa bahagia, justru akan membuat luka itu semakin dalam dan menetap lebih lama dari seharusnya. Maka izinkan dirimu untuk merasakan segalanya. Sedih, kecewa, marah, bahkan hancur. Perasaan bukanlah musuh yang harus dilawan, ia adalah bagian dari proses pemulihan. Meresapi setiap emosi yang muncul setelah kehilangan akan membantumu mengenali dirimu sendiri lebih dalam. Kamu jadi tahu seberapa besar cintamu, seberapa dalam lukamu, dan seberapa kuat hatimu. Menangislah jika perlu, luapkan segalanya, jangan tahan atau kamu akan meledak pada waktunya. Justru dengan membiarkan dirimu merasa, kamu sedang menyembuhkan luka itu perlahan. Banyak orang merasa malu untuk bersedih, seolah kesedihan itu kelemahan. Padahal justru sebaliknya, berani sedih adalah bentuk kekuatan. Orang yang berani duduk dengan rasa sakitnya, menghadapinya tanpa lari, adalah orang yang benar-benar sedang pulih. Jadi jangan biarkan kata-kata orang yang menyuruhmu move on cepat, atau jangan lebay, membuatmu merasa bersalah karena bersedih. Setiap orang punya waktu dan cara yang berbeda untuk sembuh, dan kamu berhak atas waktumu sendiri. Ada hari-hari ketika kamu merasa kuat dan berpikir kamu sudah sembuh, lalu keesokan harinya kamu kembali terpuruk hanya karena mendengar lagu tertentu atau melihat kenangan lama. Itu hal wajar. Penyembuhan bukan garis lurus, tapi naik turun seperti gelombang. Yang penting adalah kamu terus bergerak, meskipun perlahan. Tidak ada ukuran pasti kapan seseorang harus benar-benar sembuh. Yang jelas, kamu akan tahu ketika rasa sakit itu perlahan berubah menjadi penerimaan. Waktu yang kamu gunakan untuk meresapi perasaan ini bukanlah waktu yang sia-sia. Justru itu adalah investasi untuk kesehatan mental dan emosionalmu ke depan. Semakin kamu jujur dengan perasaanmu sekarang, semakin besar kemungkinanmu untuk pulih dengan utuh. Jangan terburu-buru memulai hubungan baru hanya untuk melupakan yang lama. Itu hanya akan menambah luka di atas luka. Beri waktu hatimu untuk benar-benar bersih sebelum membukanya kembali untuk orang lain. Selama masa peresapan ini, penting untuk memperlakukan dirimu sendiri dengan penuh kasih. Istirahat yang cukup, makan makanan sehat, jauhkan diri dari hal-hal yang memicu luka, dan isi hari-harimu dengan kegiatan yang bisa membangun kembali semangatmu. Tulis perasaanmu dalam jurnal, dengarkan musik yang menenangkan, atau habiskan waktu dengan orang-orang yang tulus mencintaimu. Kecil, tapi sangat berarti untuk proses pemulihanmu. Akhirnya, kamu akan sampai pada titik di mana perasaan itu tidak lagi menyakitkan, hanya menjadi bagian dari kisah hidupmu. Kenangan itu akan tetap ada, tapi tidak lagi menyayat. Dan kamu akan melihat dirimu di cermin, tersenyum, dan berkata, "Aku melewatinya." Ingat, tidak ada luka yang terlalu dalam jika kamu memberi waktu yang cukup untuk sembuh. Jangan terburu-buru, rasakan semuanya, dan biarkan waktu bekerja bersama ketulusan hatimu. Ketika seseorang yang kita cintai pergi, ruang di hati kita seakan hampa. Kita merasa kosong, kehilangan arah, dan tak tahu harus bagaimana. Tapi justru di saat seperti inilah, kita perlu menciptakan ruang baru, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Beri ruang untuk bernapas, untuk berpikir, dan yang terpenting, untuk mengenal kembali siapa dirimu tanpa dia. Jangan isi kekosongan itu dengan pelarian atau pengganti sementara. Biarkan hatimu pelan-pelan kembali utuh dengan cara yang tulus. Seringkali, setelah patah hati, kita terlalu fokus pada kehilangan, hingga lupa bahwa diri kita juga butuh diperhatikan.
Kita sibuk memikirkan kenapa dia pergi, apa yang salah dalam hubungan, dan apakah kita akan bisa mendapatkan cinta lagi. Padahal, yang paling penting saat ini bukanlah jawaban dari semua itu, tapi ketenangan di dalam dirimu. Ketika kamu memberi ruang untuk diri sendiri, kamu sedang memberikan kesempatan kepada hatimu untuk bernapas tanpa beban. Ruang untuk diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling murni dan dewasa. Ini bukan soal egois, tapi tentang menghargai diri. Selama ini, mungkin kamu terlalu sering mengalah, beradaptasi, dan menyesuaikan diri untuk menyenangkan orang lain. Kini saatnya kamu menempatkan dirimu sebagai pusat. Dengarkan kebutuhanmu, jaga kesehatan mentalmu, dan rawat tubuh serta jiwamu. Ingat, kamu bukan hanya layak dicintai orang lain, tapi juga wajib mencintai dirimu sendiri. Berilah ruang untuk diam. Dalam keheningan, kamu akan menemukan banyak hal yang tak bisa kamu dengar saat dunia terlalu bising. Kamu bisa mulai mengenali luka-luka lama yang selama ini kamu abaikan. Kamu bisa menyadari bahwa ada bagian dalam dirimu yang belum pernah kamu beri perhatian. Disinilah titik awal perubahan terjadi. Dari ruang sunyi itu, kamu akan mengenal dirimu yang sebenarnya. Rapuh, tapi juga kuat, sedih, tapi juga penuh harapan. Manfaatkan waktu dan ruang ini untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai, yang mungkin sempat tertunda karena hubungan yang telah berakhir. Kembali ke hobi lama, menjelajahi tempat baru, membaca buku yang tertumpuk, atau sekadar duduk tenang sambil minum kopi dan menikmati sore. Semua aktivitas itu akan menolongmu menyadari bahwa hidup tetap bisa dinikmati meskipun tidak lagi bersamanya. Bahkan, kamu bisa menemukan kebahagiaan baru yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kadang, memberi ruang untuk diri sendiri berarti juga membatasi akses dari orang-orang yang membuatmu kembali ke luka lama. Tidak semua orang berhak masuk ke dalam proses pemulihanmu. Jangan ragu untuk menjaga jarak dari hal-hal yang memicu kenangan yang menyakitkan, termasuk media sosial, tempat-tempat tertentu, atau bahkan komunikasi yang tidak perlu dengan mantan. Ruang ini adalah milikmu, maka jaga dengan penuh hormat dan kasih. Dan ketika kamu sudah terbiasa dengan ruang ini, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak sekosong yang kamu pikirkan. Kamu akan menemukan bahwa kamu cukup. Kamu tidak butuh orang lain untuk membuatmu utuh, karena kamu sendiri adalah versi terbaik dari dirimu. Ruang yang dulu terasa sunyi kini berubah menjadi tempat bertumbuh. Jadi, beri ruang untuk diri sendiri. Bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk pulang ke dalam, ke hati yang kini belajar mencintai dirinya kembali. Salah satu kesalahan paling umum setelah ditinggalkan adalah menyalahkan diri sendiri atas segalanya. Kita mulai mengorek-ngorek setiap kejadian masa lalu, mencari di mana letak kesalahan kita, dan bertanya, seandainya aku lebih ini, seandainya aku tidak begitu. Pikiran itu berputar seperti kaset rusak yang tak kunjung henti. Padahal, tidak semua yang terjadi adalah salahmu. Kadang, hubungan berakhir bukan karena kamu kurang, tapi karena memang jalannya sudah sampai di situ. Menyalahkan diri sendiri hanya akan memperpanjang luka. Kamu terjebak dalam pusaran rasa bersalah yang membuatmu terus mempertanyakan nilai dirimu. Padahal, cinta itu bukan matematika yang bisa dihitung pasti. Kadang kamu sudah memberikan segalanya, tapi tetap saja hubungan itu gagal. Itu bukan karena kamu buruk, tapi karena cinta memang tidak selalu cukup jika tidak dijalani bersama visi dan niat yang sama. Hubungan butuh dua orang yang sama-sama mau berjuang, bukan satu pihak saja. Kamu adalah manusia. Kamu bisa salah, bisa hilaf, bisa kurang sempurna, dan itu wajar. Tapi itu tidak berarti kamu pantas ditinggalkan atau tidak layak dicintai. Terlalu keras pada diri sendiri, justru akan menutup pintu untuk pertumbuhan. Yang perlu kamu lakukan adalah belajar, bukan menghukum. Evaluasi seperlunya, tapi jangan biarkan dirimu terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Kamu punya hak untuk memulai lagi dengan versi dirimu yang lebih bijak. Saat kamu menyalahkan diri sendiri, kamu memberi kekuasaan pada masa lalu untuk mendikte masa depanmu. Jangan biarkan itu terjadi. Kamu berhak untuk move on tanpa membawa beban-beban yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Ingatlah bahwa hubungan yang sehat adalah hasil dari dua orang yang saling belajar, saling memahami, dan saling menerima. Jika salah satu pihak pergi tanpa memberi kesempatan untuk memperbaiki,
maka mungkin dia memang bukan tempatmu bertumbuh. Seringkali kita lupa bahwa yang meninggalkan bisa jadi juga membawa kesalahan. Tapi karena kita terlalu larut dalam luka, kita hanya fokus pada diri sendiri. Kita abaikan fakta bahwa hubungan itu kompleks, penuh dinamika, emosi, dan keadaan yang kadang tidak bisa kita kendalikan. Jadi berhentilah menjadi hakim yang kejam atas dirimu sendiri. Kamu tidak butuh hukuman, kamu butuh pelukan, pengertian, dan pengampunan dari diri sendiri. Belajar memaafkan diri sendiri adalah langkah penting dalam proses pemulihan. Katakan pada dirimu, aku sudah melakukan yang terbaik. Itu bukan alasan untuk lari dari tanggung jawab, tapi bentuk penerimaan bahwa kamu manusia biasa. Dan dari penerimaan itulah, kamu akan mulai berdamai. Kamu akan berhenti menatap ke belakang dengan sesal, dan mulai melihat ke depan dengan harapan. Tidak ada yang bisa menghapus masa lalu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak terus tinggal di sana. Akhirnya, kamu akan sadar bahwa menyalahkan diri sendiri hanya memperburuk luka, bukan menyembuhkannya. Kamu lebih dari kesalahanmu. Kamu adalah seseorang yang sedang belajar tumbuh dari kehilangan. Dan itu tidak mudah, tapi sangat mulia. Jadi berhentilah menghakimi diri sendiri. Hargai setiap langkah kecilmu. Karena saat kamu mulai memaafkan diri, saat itulah kamu benar-benar memberi ruang bagi cinta yang baru untuk tumbuh, dimulai dari dirimu sendiri. Setelah melalui luka, kesedihan, dan keheningan yang panjang, kini tiba saatnya untuk menatap ke depan. Buka hatimu perlahan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk melanjutkan. Kehidupan tidak berhenti di satu titik perpisahan. Cinta yang pergi bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanya satu bab dari cerita yang jauh lebih panjang, dan kamu adalah penulisnya. Kamu punya kendali untuk menentukan alur berikutnya, kamu punya hak untuk bahagia lagi, mencintai lagi, dan membuka lembar baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Membuka hati bukan berarti terburu-buru mencari pengganti. Ini tentang kesiapan untuk memberi kesempatan baru, baik pada orang lain maupun pada diri sendiri. Masa lalu boleh mengajarkanmu, tapi jangan biarkan ia membatasi langkahmu. Jika kamu terus mengurung hatimu dalam tembok trauma, kamu akan kehilangan momen-momen indah yang sebenarnya sudah menantimu di depan sana. Kadang, cinta datang ketika kamu sudah tidak mencarinya. Tapi kamu tetap harus siap menyambutnya. Banyak orang takut membuka hati karena tidak ingin terluka lagi. Ketakutan itu wajar, tapi jangan sampai membuatmu menutup semua pintu. Kamu telah belajar banyak dari hubungan yang lalu, tentang batas, kejujuran, kesetiaan, dan nilai diri. Semua itu akan jadi bekalmu dalam menjalin hubungan yang lebih sehat di masa depan. Jangan biarkan satu kisah buruk membuatmu percaya bahwa cinta itu menyakitkan. Karena di luar sana, ada cinta yang tulus. Yang tidak datang untuk menyakiti, tapi untuk menemani. Beranilah bermimpi lagi. Bayangkan masa depan yang baru, di mana kamu bisa tertawa lepas tanpa rasa was-was. Bayangkan seseorang yang tidak menghilang di tengah jalan, yang tidak membuatmu ragu akan dirimu sendiri. Mungkin hari ini kamu belum bertemu dia, tapi selama hatimu masih terbuka, kamu sudah satu langkah lebih dekat. Jangan membatasi hidupmu hanya karena pernah gagal. Justru dari kegagalan itulah kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih siap dan bijak. Proses membuka hati memang tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana kamu ragu, takut, bahkan mundur lagi. Tapi itu semua bagian dari proses. Yang penting, kamu terus berjalan, perlahan, sedikit demi sedikit. Kamu tidak perlu memaksa dirimu untuk jatuh cinta lagi sekarang juga. Tapi kamu bisa mulai dengan percaya bahwa masa depan masih punya banyak hal indah untuk kamu alami. Dan kamu pantas mendapatkannya. Berhenti menutup pintu terhadap kemungkinan baik hanya karena masa lalu menyakitkan. Bukankah bunga pun tumbuh setelah hujan? Kamu telah melalui badai, dan kini langit perlahan mulai cerah. Cinta yang baru, perjalanan yang baru, bahkan versi baru dari dirimu sendiri. Semuanya bisa dimulai hari ini, jika kamu mau membuka diri. Tidak harus sempurna, cukup jujur dan siap untuk merangkul apa yang akan datang. Dan ketika cinta yang baru itu benar-benar datang, kamu akan menyadari mengapa yang lama harus pergi. Kamu akan paham bahwa semua luka dulu hanyalah proses agar kamu lebih siap, lebih bijak,
dan lebih kuat untuk menerima cinta yang benar. Jadi, bukalah hatimu untuk masa depan. Karena meskipun dia telah pergi, hidupmu masih terus berjalan. Dan siapa tahu, kebahagiaan yang selama ini kamu cari, justru sedang berjalan ke arahmu. Perpisahan memang tidak pernah mudah. Terutama jika cinta yang pernah tumbuh begitu dalam, begitu tulus, dan pernah menjadi pusat dunia kita. Tapi hidup tidak berhenti hanya karena seseorang memilih pergi. Hidup terus berjalan, dan hati yang terluka pun bisa pulih. Kita harus belajar untuk tidak terus menyiksa hati dengan penyesalan dan harapan palsu. Karena pada akhirnya, melepaskan adalah bentuk tertinggi dari mencintai, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Merelakan dia yang sudah pergi bukan berarti menghapus kenangan. Kenangan tetap ada, tetapi kita memilih untuk tidak tinggal di sana. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi kita bisa mengubah bagaimana kita menyikapinya. Setiap luka bisa menjadi pelajaran, setiap air mata bisa menguatkan. Dan saat kamu mampu melepaskan, kamu telah memenangkan pertarungan batin yang paling berat, pertarungan antara cinta dan logika, antara harapan dan kenyataan. Proses penyembuhan bukan tentang terburu-buru. Kamu berhak merasa sedih, berhak menangis, dan berhak merasa kehilangan. Tapi jangan berhenti di situ. Jadikan rasa sakit itu pijakan untuk bangkit. Beri ruang bagi dirimu sendiri untuk pulih, untuk kembali berdiri, dan perlahan membuka diri terhadap dunia yang masih sangat luas. Karena di luar sana, ada kehidupan yang menunggumu. Ada tawa yang belum kamu dengar, dan cinta yang belum kamu temui. Salah satu kunci utama untuk bangkit adalah berhenti menyalahkan diri sendiri. Hubungan yang gagal bukan selalu berarti kamu gagal. Bisa jadi, itu hanya pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih baik sedang dipersiapkan untukmu. Memaafkan diri sendiri adalah bentuk kasih sayang terdalam yang bisa kamu berikan. Dan saat kamu berdamai dengan masa lalu, kamu membuka peluang untuk hidup yang jauh lebih tenang dan jujur. Jangan biarkan luka lama membelenggu masa depanmu. Kamu punya hak untuk bahagia lagi, untuk mencintai lagi, dan untuk merasa dicintai tanpa ketakutan. Masa lalu adalah pelajaran, bukan hukuman. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam narasi bahwa kamu tidak cukup, karena kamu cukup, bahkan lebih dari cukup. Kamu hanya belum bertemu seseorang yang bisa melihat seluruh cahaya dalam dirimu. Terimalah bahwa tidak semua orang yang hadir dalam hidupmu akan tinggal selamanya. Ada yang datang untuk mengajarimu arti mencintai, dan ada yang datang hanya untuk mengajarkan arti melepaskan. Keduanya sangatlah penting. Dan keduanya akan membuatmu tumbuh. Tidak ada cinta yang sia-sia, jika pada akhirnya ia membawamu lebih dekat pada dirimu sendiri. Jadi, jangan siksa hatimu lagi, biarkan dia pergi jika itu memang jalannya. Kamu berhak bahagia, dan kebahagiaan itu tidak tergantung pada siapa yang tinggal atau pergi. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Relakan dengan ikhlas, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu cukup dewasa untuk memilih tenang daripada terus tersiksa. Dan percayalah, setelah badai ini reda, akan datang hari di mana kamu tersenyum dan berkata, "Terima kasih, karena aku telah belajar mencintai diriku lebih dulu." Mungkin saat ini hatimu masih terluka, masih merindukan seseorang yang sudah pergi, atau masih menggenggam harapan yang diam-diam menyiksa. Tapi ingatlah, kamu tidak sendiri. Banyak orang yang juga pernah berdiri di tempat yang sama, merasa patah, merasa hancur, namun akhirnya bangkit. Karena waktu memang tidak bisa menghapus rasa secara instan, tapi ia bisa mengajarkan kita cara untuk pulih perlahan. Merelakan bukan berarti melupakan, tapi menerima. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa kita layak mendapatkan yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan mencintai, tapi akan menjadi luka jika cinta itu terus dipelihara sendirian. Kini, saatnya kamu memeluk dirimu sendiri, menata hati yang sempat berserakan, dan membiarkan cahaya masuk ke dalam ruang-ruang yang dulu gelap. Jika kamu sedang dalam proses sembuh, jangan buru-buru. Jalanmu mungkin tidak sama dengan orang lain. Tapi sekecil apapun langkah yang kamu ambil untuk bangkit, itu sudah luar biasa. Dan setiap langkah itu layak dihargai. Jangan ragu untuk kembali percaya pada cinta, tapi mulailah dari mencintai dirimu terlebih dahulu.
Karena cinta yang paling kuat, justru tumbuh dari hati yang telah belajar untuk utuh sendiri. Kami berharap video ini bisa menjadi teman, menjadi pengingat bahwa kamu kuat, kamu cukup, dan kamu layak bahagia. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang berjuang melepaskan. Karena terkadang, satu kalimat sederhana bisa menyelamatkan seseorang dari keterpurukan yang dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan tema yang lebih menguatkan, lebih menenangkan, dan lebih mendekatkanmu pada versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingat, kamu bukan orang yang ditinggalkan. Kamu adalah orang yang sedang menemukan jalannya sendiri. Dan jalan itu akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Jangan menyerah, jangan takut berjalan sendiri, karena dalam sunyi itu, kamu akan benar-benar mendengar suara hatimu. Dan suara itu akan membimbingmu menuju kedamaian yang selama ini kamu cari. Terima kasih, dan tetap semangat. Karena kamu pantas bahagia, meskipun tanpa dia.